ideologi liberalisme. Saya Resya, di samping saya ada Aulia Sasabila, Saya Rika Nawira Panca. Saya Tridewi Setiawati. saya Paulina Widari. Saya Ahmad Mumtazil. Saya Fernanda Saputra. Jadi pengertian liberalisme adalah sebuah pandangan filsafat politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan dari yang diperintah dan persamaan di hadapan hukum. Orang-orang liberal mendukung beragam pandangan tergantung kepada pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip ini. Tetapi umumnya mereka mendukung hak-hak individu, termasuk hak-hak sipil dan hak asasi manusia. Demokrasi, sekularisme, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan beragama, dan ekonomi pasar. Ciri-ciri liberalisme. 1. Bentuk pemerintah demokrasi adalah yang terbaik. 2. Masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh. 3. Pengaturan yang dilakukan pemerintah hanya terbatas. 4. Kekuasaan seseorang diartikan sebagai hal buruk dalam kehidupan. 5. Kebahagiaan individu adalah tujuan utama. Ada 3 bentuk liberalisme, yakni liberal institusionalisme. Pentingnya peran aktor negara yang plural seperti non-government organization dan international non-government organization. Lembaga tersebut berperan dalam meningkatkan interaksi antar negara melalui integrasi dan kerjasama. Liberal internasionalisme berfokus pada ketergantungan ekonomi yang dapat menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Idealisme perdamaian di dunia bukan sesuatu yang terjadi tanpa sebab. Perdamaian bisa dilakukan melalui perjuangan dan proses collective security. Berikut beberapa hal mendasar yang termuat dalam liberalisme. Paham liberal di Indonesia meliputi 1. Menunjuk kesepakatan serta persamaan yang sama atau setara untuk setiap manusia. 2. Kebijakan pemerintah harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah, yakni rakyat. Dalam permusatan adalah individu atau rakyat. Negara diposisikan sebagai alat untuk mengatur rakyat serta tempat hukum dijalankan dan diberlakukan secara adil untuk seluruh rakyat. Liberalisme antara lain: 1. Terciptai kebebasan masyarakat, namun tetap dalam batasan yakni bebas dengan syarat mampu dipertanggungjawabkan. Yang kedua, terciptai keadaan masyarakat yang beragam dan heterogen, mulai dari arti, suku, agama, makna ras, golongan serta unsur budaya. 3. Terjaminnya hak asasi manusia. Yang keempat, diberlakukannya pemilihan umum guna menentukan pemimpin oleh rakyat. Yang kelima, berkembangnya perekonomian yang mendukung usaha pribadi sebab mengakui kepemilikan pribadi. Dan yang keenam, berkembangnya pasar bebas dalam menjalankan sistem ekonomi. Dampak liberalisme secara positif adalah yang pertama, hak pribadi sangat dilindungi, kebahagiaan individu menjadi fokus utama. Yang kedua, mendapat kebebasan untuk berpendapat. 3. Dihapusnya politik apartheid atau pembebasan hak asasi manusia. Yang keempat, majunya industri dan sektor swasta yang bersifat demokrasi. Dampaknya liberalisme secara negatif adalah: pertama, terjadi praktik monopoli yang individual. Kedua, terjadi pasar bebas. Ketiga, terjadi kesenjangan sosial. Sekian dari kelompok kami. Salam semua. Nah, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Perdikat.